Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Alhamdulillah, di siang ini kita masih bisa ngaji bersama. Semoga niatan kita untuk belajar diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan dengan belajar ini kita diberikan ilmu yang bermanfaat baik di dunia maupun di akhirat nanti. Sebelum kita melanjutkan pengajian, mari kita sama-sama mengirimkan hadiatul Fatihah kepada muallif kitab, ila hadrati Nabil Mustafa Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ali baitil kiram ajmain. Summa ila hadrat qutbi rabbani wa qasis samadani Sayyidi Syekh Abdul Qadir Jilani wa Sayyidi Sayyidin al-Baghdadi wa Sayyidi Syekh Abdul Hasan Asyadili wa jamil awliya wa ulama al-kalibun wa lugba khususan bahasa gairuhum Mustafa jami masyayikhina masyayikhihim wa jami rabbi wakhina wa khususan ila hadrati musannif kitab Wasiatul Mustafa As-Syekh Sayyidi Abdul Wahab Asy'arani nafa'ana Allah ta'ala bihi wa bi ulumihim fid darin. Syai'lillahi ta'ala lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun fil haya'i. Qala rahimahullah ta'ala, faslun fil haya'i. Ada fasal fil haya'i, menjelaskan tentang haya. Haya ini artinya sifat malu. Malu itu bukan berarti malu-malu kucing ya. Malu itu bukan berarti tidak berani mengungkapkan suatu kebenaran. Malu di sini yang dimaksud adalah malu kaitannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, malu kaitannya dengan Allah Subhanahu wa taala itu apa? Ya. Qala alaihi salatu wassalam, ya Ali. Kanjeng Nabi dawu qala alaihi salatu wassalam, ya Ali, hai Ali, ad-dinu kulluhu fil haya. Ad-dinu yang namanya agama, kulluhu semuanya, seluruhnya ya. Seluruhnya agama fil haya'i ada pada sifat haya. Sampai-sampai dikatakan bahwa agama semuanya ada pada sifat haya ya. Kulluhu fil haya, ada pada sifat haya. Nah, berarti haya itu apa? Wahua, sampai-sampai seperti itu. Wahua yang namanya haya itu ang tahfadho. Wahua yang namanya haya utawi haya itu ang tahfadho, ketika kamu menjaga aroksa, menjaga kepala, wama hawa, wama dan apa-apa, hawa yang melingkup, wama dan apa-apa, hawa yang mencakup pada kepala. Isinya kepala itu apa-apa. Wal batna dan perut, wama dan apa-apa, wa'a kang mewadahi, yang mengisi perut itu. Nah, di sini jelaskan bahwa namanya malu, sifat haya adalah kita menjaga kepala dan apa-apa yang ada pada kepala. Wal batna dan perut, dan apa-apa isinya perut. Apa maksudnya? Kepala ini isinya apa? Kepala ini adalah organ penting bagi tubuh ya. Organ penting yang
sangat vital bagi kehidupan manusia. Sampai-sampai ada tulang yang sangat keras sekali menjaga organ tubuh, yakni otak. Nah, otak ini yang mengatur semua kegiatan tubuh. Ya. Nah, kalau otaknya, kalau ada bahasa Victor ya, pikiran kotor atau otak kotor, ini biasanya tidak ada sifat haya. Dalam arti apa? Mempunyai watak yang jelek, ini tidak termasuk sifat haya. Kenapa tidak dikatakan haya? Karena Allah menciptakan otak yang ada di kepala ini tidak digunakan untuk taat kepada Allah. Ya. Punya otak tidak mau untuk berpikir, punya otak tidak mau untuk belajar, menghafal ilmu. Ya. Punya otak tidak digunakan untuk kemaslahatan di dunia ataupun nanti di akhirat. Ya. Punya otak dianggurkan saja. Ya. Dianggurkan saja itu apa? Ya, orangnya maunya nganggur terus, diam aja. Nah, ya. Tidak mau beraktivitas, tidak mau berpikir ini bagaimana rumah tangga ini berkecukupan, bagaimana caranya supaya pendidikan anak-anak kita itu maju, ya. Bagaimana supaya kehidupan kita menuju ke lebih baik. Nah, itu namanya orang yang menggunakan kepala dan apa-apa yang ada di kepala. Berarti dia mempunyai sifat malu, ya. Mempunyai sifat malu, yang mana dikatakan malu itu manakala kita menggunakan fasilitas yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kehidupan kita ataupun kehidupan nanti. Berarti yang dipikirkan itu bukan hanya sekarang, tapi nanti juga dipikirkan. Itu pada hakikatnya sifat malu, ya. Terus kemudian bukan hanya kepala, wal batna wa mawa'a, ya. Wal batna wa mawa'a, perut dan isi perut. Nah, ini yang sangat jarang sekali sifat haya pada diri seseorang tuh. Pengennya perut ini keisi terus, inginnya perut ini kenyang terus, tidak mau lapar. Disuruh puasa di momen bulan puasa Ramadan ini alasannya banyak, kerjaannya capek lah, panen lah, ginilah. Nah, ini ya. Dan bagaimana yang dimaksud malu pada perut ini? Yang dimaksud sifat malu pada kaitannya dengan perut itu apa? Ya, perut ini diisi dengan sesuatu yang halal, jangan sembarangan diisinya. Ya, makanan orang lain tanpa ada izin, tanpa ada omongan dimakan. Ini adalah apa? Lawan dari sifat malu. Berarti dia tidak punya malu. Ya. Yang penting saya kenyang, jangan mikirkan orang lain. Nah, ini. Bedanya manusia dengan hewan adalah sifat malu. Nah, kalau kita hilang sifat malunya, berarti kita juga hilang sifat kemanusiaannya. Apalah bedanya? Ya, kita sama dengan hewan. Nah, itu seperti itu. Jadi sifat malu di sini sifat yang sangat penting sekali untuk membedakan mana manusia, mana hewan. Malu ini kalau diartikan secara globalnya adalah menggunakan segala fasilitas yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam rangka taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini perwujudan sifat malu. Faslun fil waro. Ini selanjutnya
fasal menjelaskan fil waro. Waro ini artinya kita hati-hati, ya. Hati-hati dalam hal apapun, baik ucapan maupun makan ataupun pendengaran ataupun panca indera itu, ya. Hati-hati, semua anggota tubuh harus mempunyai sifat waro. Nah, bagaimana waro itu sendiri, ya, wirai, ya, yang namanya wirai, waro itu bagaimana perwujudannya, bagaimana prakteknya, ya. Qala alaihi salatu wassalam, Kanjeng Nabi telah bersabda, ya Ali, yuhai Ali, la dina, ya, tidak punya agama, agamanya tidak sempurna, liman, bagi orang, la khosyatalah, yang tidak mempunyai sifat takut, wala akla, dan tidak ada akal, liman la ismatalah, liman bagi orang, la ismatalah, yang tidak mempunyai penjagaan diri, ya. Wala imana, dan tidak punya iman yang sempurna, liman bagi orang, la wara'alah, yang tidak mempunyai sifat wirai, sifat hati-hati. Wala ibadata, dan tidak ada ibadah yang sempurna, liman bagi orang, la ilmalah, bagi orang yang tidak mempunyai ilmu. Wala muru'ata, dan tidak punya harga diri, tidak punya wibawa, liman bagi orang, la sodakotalah, yang tidak mempunyai sifat jujur. Wala amana, dan tidak punya rasa aman, liman bagi orang, la sirro, yang tidak ada rasa, la sirolah, yang tidak mempunyai rasa bahagia. Wala taubata, dan tidak ada taubat, tidak ada taubat yang sempurna, liman bagi orang, la taufiqolah, yang tidak mempunyai taufik, artinya pertolongan. Wala sakho'a, dan tidak ada sifat dermawan, liman bagi orang, la haya'alah, yang tidak mempunyai sifat malu. Ya aliyuhu, ya hai Ali, la dina liman la khosyatalah, tidak dikatakan punya agama yang sempurna bagi orang yang tidak mempunyai sifat takut. La dina liman la khosyatalah, tidak mempunyai agama yang sempurna siapa? Orang yang tidak mempunyai sifat takut. Kalau orang itu merasa beragama, berarti dia merasa punya aturan, ya. Kalau dia merasa punya aturan, berarti hidupnya tidak semena-mena, ya. Kalau dia semena-mena, berarti pada hakikatnya dia berani akan peraturan. Berarti dia itu pada hakikatnya tidak mempunyai agama, ya. Apapun diterjang, hal-hal yang dilarang diterjang, tidak boleh korupsi diterjang, tidak boleh menipu orang lain diterjang, tidak boleh mendolimi orang lain diterjang. Nah, dia pada hakikatnya apa? Pada hakikatnya dia tidak mempunyai agama. Wala aqla liman la ismatalah, dan tidak bisa dikatakan punya akal bagi orang yang tidak mempunyai penjagaan diri, ya. Maksudnya apa? Kalau orang yang rasa punya akal, pasti dia bisa membedakan mana yang baik, mana yang buruk,
mana yang halal, mana yang haram, ya. Mana yang patut bagi dirinya, mana yang tidak patut, mana yang pantas, mana yang tidak. Tuh, seperti ini, ya. Jadi ketika orang itu mempunyai akal, dikatakan akal ini adalah satu cahaya, ya. Satu cahaya dalam diri seseorang. Maka ketika orang itu gila, berarti dia itu kehilangan akal, cahaya hidupnya sudah hilang. Tuh. Bagaimana menghidupkannya? Ya, hidupkan lagi cahayanya, ya. Bagaimana caranya itu berbeda-beda, tergantung masalahnya, ya. Begitu juga sebenarnya penyakit, tidak semua penyakit itu sama obatnya, tergantung penyakitnya, ya, itu. Nah, terus bagi orang yang tidak mempunyai ismah, tidak mempunyai rem dalam hidupnya, tidak punya penjagaan, ya berarti pada hakikatnya dia tidak mempunyai akal. Ngomong sembarangan berarti akalnya tidak benar. Nah, sampai-sampai dikatakan dalam satu hadis itu, ketika seseorang itu melakukan sesuatu kemaksiatan ataupun suatu pelanggaran, itu pada hakikatnya Allah mencabut akalnya, ya. Pada hakikatnya Allah mencabut akalnya. Ini keterangan ini dalam hadis, lupa nomornya berapa, dalam kitab Mukhtarul Hadis itu ada keterangan bahwa ketika seseorang hamba melakukan suatu dosa, suatu kemaksiatan, suatu kedoliman, ini pada hakikatnya Allah mencabut akalnya. Nah, ketika dia bertaubat, Allah mengembalikan akalnya sehingga dia mau bertaubat. Tuh, seperti itu, ya. Nah, berarti akal itulah yang dinamakan kunci hidayah. Mendapatkan cahaya kehidupan itu manakala dia mau menggunakan akalnya. Wala imana liman wara'alah, dan tidak akan mempunyai iman yang sempurna bagi orang yang tidak mempunyai sifat waro'. Sifat waro' ini sifat hati-hati, ya. Sifat hati-hati artinya apa? Orang yang wirai ini tidak sembarangan, ya. Tidak sembarangan dalam melakukan apapun, ya. Contoh kecilnya, ya. Kalau orang yang mempunyai sifat wirai tidak mau menggunakan sesuatu milik orang lain tanpa izin, ya. Kalau menggunakan sesuatu tanpa izin kan dikatakan gosip. Orang wirai tidak akan mau, ya. Orang wirai tidak akan mau menggunakan sesuatu yang tanpa izin, apalagi sampai memakannya, yang kaitannya makan. Ini paling hati-hati sekali. Nah, ini kaitannya apa? Orang yang mempunyai sifat wirai dikatakan mempunyai iman, karena iman itu kan tidak kelihatan, ya. Iman kepada Allah, iman ini tidak kelihatan. Sampai-sampai dia berani seperti itu, berarti dia mempunyai iman yang sempurna pada dirinya. Kalau umumnya kan sembarangan aja dalam kehidupan, apalagi dalam keadaan kepepet. Tidak kepepetnya aja berani menerjang apa-apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini pada hakikatnya berarti orang tersebut itu tidak mempunyai iman. Yaitu siapa? Orang yang tidak mempunyai sifat wirai. Wala ibadata, dan tidak akan beres ibadahnya seseorang. Ibadahnya tidak ada ibadah yang sempurna bagi orang yang tidak mempunyai ilmu. Ingin menjadi orang takwa, syaratnya harus berilmu. Ingin menjadi orang yang zuhud, harus punya ilmu. Semuanya landasannya ilmu, ya. Dikatakan orang yang tidak mempunyai ilmu tidak akan bisa mencapai ibadah yang sempurna. Ini karena apa? Ya karena dengan tanpa ilmu ibadahnya akan serampangan, ya.
Ya contoh kecilnya aja lah dalam hal wudhu. Kalau orang yang tidak mempunyai wudhu, mempunyai ilmu wudhu, dia tidak akan memahami bagaimana sebenarnya wudhu, bagaimana kesunahannya wudhu. Ya. Nah itu kan seperti itu gambaran kecilnya, ya. Wala ibadata liman la ilmalah wala muru'ata liman la sodaqatalah. Dan juga tidak mempunyai muru'ah, wibawa bagi orang yang tidak mempunyai sifat jujur, ya. Orang yang tidak mempunyai sifat jujur dalam artian senang bohong pasti akan dilecehkan oleh orang lain, tidak akan mempunyai satu kepercayaan sedikit pun. Nah kalau orang itu kok tidak mempunyai sifat kepercayaan, tidak mempunyai kepercayaan pada diri orang lain, berarti dia sudah tidak mempunyai wibawa. Apapun dia akan disepelekan. Nah itu ya. Wala amana liman la saralah. Dan tidak akan mempunyai rasa aman bagi seseorang yang dalam dirinya tidak pernah mempunyai kebahagiaan. Kalau orang yang bahagia itu pasti merasa aman, ya. Tidak mungkin orang yang tidak bahagia itu merasa aman, seperti itu. Wala taubata liman la taufiqolah. Dan tidak ada taubat yang sempurna liman bagi orang la taufiqolah yang tidak mempunyai taufik, tidak diberikan taufik. Pada hakikatnya kita mencapai derajat taubatan nasuha itu pada hakikatnya ketika Allah memberikan taufik kepada kita. Nah maka dari itu semua amal apapun itu pada hakikatnya Allah yang menolong kita, Allah yang memberikan taufik kepada kita. Jadi yang terpenting bagi kita semuanya itu adalah meminta taufik kepada Allah supaya ditolong untuk bisa mengamalkan apa-apa yang kita ketahui. Wala sakha liman la hayalah. Dan tidak akan mempunyai sifat dermawan yang sempurna liman la haya'alah bagi orang yang tidak mempunyai sifat malu. Kenapa tidak bisa dikatakan tidak bisa dermawan, padahal orang itu kan sering memberi. Nah, ini tidak akan bisa kalau apa yang dia berikannya adalah hasil dari pekerjaan haram atau usaha yang tidak diperbolehkan menurut syariat. Nah, itu kan seperti itu. Maka tidak akan sempurna dermawannya. Dikatakan dermawan manakala dia memberi dengan pemberian yang baik dan juga dari hasil yang baik, seperti itu. Ya aliyu man lam yakun wara'an anil ma'asi fabatonul ardi khairun lahu min dhuhriha. Ya aliyu, hai Ali, man barang siapa lam yakun yang dirinya bukan itu wara'an, orang yang hati-hati, wirai anil ma'asi, jauh dari perbuatan-perbuatan maksiat, fabatnul ardi, maka perut bumi itu khairun, lebih baik lahu bagi orang tersebut min dhuhriha, daripada di atas bumi. Li'annahu, apa alasannya? Li'annahu, karena sesungguhnya orang tersebut itu la imana, tidak ada iman fi qalbihi, dalam hatinya orang tersebut, ya. Orang yang tidak mempunyai wirai dalam arti senang maksiat, nah, senang melakukan kemaksiatan itu selalu dikerjakannya, nah, berarti ahlil ma'asi, maksiat itu termasuk larangan bagi orang yang wirai. Orang wirai itu bukan berarti kaitannya kaitannya perut aja, kaitannya mata, kaitannya telinga, kaitannya tangan, kaitannya kaki, supaya tidak mengerjakan hal-hal yang diharamkan. Itu bagaimana caranya? Nah, ini adalah karakteristik orang wirai, ya. Nah, orang yang senang melakukan kemaksiatan ini pada hakikatnya dia tidak wirai. Nah, orang yang senang melakukan kemaksiatan, di sini dijelaskan perut bumi itu lebih baik bagi dirinya daripada
daripada di atas bumi. Artinya apa? Orang itu lebih baik matinya daripada hidupnya. Oh, seperti itu ya. Ini nasihat yang sangat pedas sekali bagi kita yang senang melakukan kerusakan di bumi. Orang yang senang melakukan kerusakan di bumi ya lebih baik di dalam perut bumi daripada di luar bumi. Sampai segitunya karena orang tersebut tidak punya iman di hatinya. Pada di hatinya tidak ada iman, maka orang tersebut tidak ada gunanya. Untuk apa ya? Untuk apa orang tersebut kok diberi kehidupan? Karena pada hakikatnya orang yang tidak mempunyai iman ini akan berani melakukan kerusakan. Nah, ya. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini. Kurang dan lebihnya semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.